pada video kali ini aku akan nunjukin ke kalian bagaimana kalian bisa dapat 2.358.901, sekitar 2 jutaan hanya dalam waktu 1 hari. Nah, penasaran banget kan? Penasaran ini akan menjadi lebih besar lagi karena aku akan ngomongin ke kalian, ya kan? Aku akan ngasih ke kalian free mentorship. Apa sih mentorship? Mentorship itu adalah program bimbingan. Jadi aku ngebimbing kalian, ngejalanin Facebook Ads kalian secara gratis untuk 2 orang. Nah, makin penasaran kan? Oleh karena itu, tunggu aja sampai di akhir video ini. Aku akan jelasin bagaimana cara ikutnya dan syaratnya apa-apa aja. Oke? Udah mulai penasaran? Langsung aja kita masuk ke video dulu ya. Oke? Bye. Nah, seperti kalian lihat, ini adalah penghasilan pada 1 hari itu, cekrik, ya kan? Nah, kok bisa dalam sehari itu bisa dapat segitu? Ya tentu untuk budgeting cost-nya juga nggak murah. Pada saat itu udah tembus 500.000 dalam waktu 1 hari ya. Jadi kalau bisa lihat di notepad ini, bentar, aku rekam aja sekalian. Jadi di picture aja ya. Jadi gambar kalian lihat di sini. Nah, itu dalam 1 hari itu bisa mencapai omset 2.294.908 dengan gross profitnya 1.727.388 dan itu jumlah ordernya cuma 9. Nah, kok bisa? Berarti kan value ordernya per transaksinya kan tinggi. Jadi aku nawarin customer tuh kalau beli 2 gratis 1, jadi customer merasa menang ya. Jadi kalau cuma 1 doang ini cuma paling sekitar 900-an ribu ya. Tapi karena ada itu tadi beli 2 gratis 1, jadi value ordernya naik 2 kali lipat. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi, nggak cuma stuck di screenshot penghasilan per hari ini ya. Jadi ini adalah penghasilan pada bulan April lalu. Jadi 2.300.000 sekian itu adalah penghasilan bukan di awal bulan seperti kalian tahu tuh di pertengahan April. Jadi awalnya itu aku dapat 739, 300 dan bla 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 itu karena aku baru dalam tahap testing, karena iklanku sebelumnya itu nggak tahu kenapa di banned oleh si Facebook. Kok di banned, ditolak ya karena ada kesalahan di copywritingnya. Terus setelah aku benerin pakai thumbnail yang lebih cakep, akhirnya iklannya naik lagi. Tapi di tanggal 4 sampai 5 ini juga ternyata itu aku matiin iklan lagi ya. Terus tapi lanjut lagi sampai tembus di angka 2.300.000 sekian itu. Lalu di akhir April itu aku turunin lagi karena apa? Karena stoknya habis ya. Stoknya habis sampai di tanggal 30 itu berhenti di angka 300-an. Dan itu seingat aku itu iklannya ya cuma 50 sampai 100.000 atau bahkan nggak ada iklan. Aku lupa karena memang aku matiin hidupin karena benar-benar stoknya udah tipis. Jadi aku takut kalau jalan iklan banyak order tapi nggak ada yang dikirim, itu kan horor banget ya. Oke. Nah, sekarang kok bisa sih work segitu bagusnya itu kan? Berarti kan kalau tadi yang sehari bisa sampai 2 juta sekian, 2.300.000 sekian, berarti kan 500.000 itu bisa balik dengan ROAS 4 kali lipat ya. Tapi sebenarnya juga pada hari itu tuh lebih dari 2.300.000 sekian karena itu kan orderan yang dikirim pada hari itu. Aku nggak ngerekap semua transferan yang masuk pada hari itu karena setelah jam 10 pagi itu masuk, setelah jam 10 pagi kalau ada customer transfer setelah jam 10 pagi itu akan masuk di orderan pada hari berikutnya. Padahal sampai malam itu kan ada yang transfer terus, jadi bisa lebih ya. Tapi anggaplah pada hari itu ROAS-nya adalah 4 kali lipat. Nah, kok bisa? Nah, yang namanya iklan di Facebook, Instagram Ads, yang paling utama adalah iklannya sendiri ya kan. Aku udah sering banget ngomong di channel ini bahwa iklan itu mau nggak mau harus mempunyai 3 unsur ini: edukatif, convincing, dan entertaining. Dan aku sangat menyarankan iklan yang kalian gunakan itu dalam bentuk video karena kedepannya nanti juga bisa dibuat custom audience. Custom audience itu apa ya? Jadi orang-orang yang udah nonton
75% sampai 95% video kamu itu bisa ditarget ulang atau dibikin look-alike audience ya. Jadi lebih profitable untuk iklan kalian. Lalu aku menggunakan multiple windows of transactions. Apa itu multiple windows of transaction? Jadi di dalam multiple windows of transaction itu maksudnya bahasa Indonesianya itu ada berbagai macam jendela transaksi. Ya gampangnya berbagai macam cara transaksi untuk kemudahan customer ya. Karena kan orang Indonesia itu nggak semuanya tahu cara transaksi di website. Nggak tahu apakah orang-orang Indonesia itu kebanyakan masih tinggal di dalam gua, aku juga nggak tahu ya. Ya anggap aja seperti itu. Jadi di sini aku ada WhatsApp dan order di website dengan payment gateway ataupun pembayaran manual, konfirmasinya, dan ada juga Shopee. Jadi ada customer yang mereka ngerasa belum kebiasa atau nggak percaya transaksi langsung di WhatsApp atau di website, maka customer ini biasanya minta COD. Nah untuk yang COD ini aku larikan ke Shopee ya, dengan catatan kalau kalian mau mengikuti ini transaksi di Shopee ya, barang kalian itu nggak ada yang nyamain. Kalau ada yang nyamain, bahkan kalau cuman barang dropshipan yang kalian nggak ada branding sama sekali, ya bubar lah nanti ya. Itu jadi ini strategi menggunakan Shopee itu kalau itu adalah brand kalian sendiri, oke? Lalu struktur sales page atau landing page ya, ini harus bikin orang mau untuk melakukan langkah selanjutnya. Kalau tadi dari iklannya tadi, video atau gambar itu harus bikin orang tadi karena udah edukatif, udah convincing, udah entertaining, dia jadi ngeklik ya. Setelah ngeklik kan masuk di website kalian tuh. Nah mau nggak mau website kalian itu harus bikin orang lebih pengen beli lagi ya. Strukturnya gimana? Nah ini aku akan jelasin dan aku berharap kalian perhatikan dengan cermat, kalau perlu dicatat ya. Oke, yang pertama adalah headline. Headline berupa masalah yang dihadapi dan hasil yang diinginkan ya. Aku ulangi, headline berupa masalah yang sedang dihadapi oleh customer dan hasil akhir yang diinginkan. Lalu itu semua dibungkus dengan angle marketing spesifik yang dari brand kita. Jadi apa sih yang ditawarkan oleh brand kita yang ada di brand lain? Nah, maksudnya gitu. Terus di bawah headline itu ada CTA. CTA-nya kalau di Belva itu adalah pelajari lebih lanjut atau beli sekarang. Nah, kalau yang beli sekarang itu nanti ketika klik dia langsung nyengkol ke bawah ke harga sama gambar produknya yang offering ya. Atau bisa di bawah itu ada beli sekarang, itu bisa beli di website atau beli di WhatsApp ya. Terus gambar produk ya, jadi setelah headline itu tadi, kalau aku sih gambar itu bisa ditaruh juga teks ya, itu lebih advance lagi. Kalau kalian juga bisa teks terus gambar itu juga bisa juga sih, nggak masalah. Terus gambarnya harus jernih, bagus kualitas video ya. Kalau nggak jernih sampah ya, harus jernih, kualitas video yang cakep. Lalu teks dan gambar hasil akhir yang diinginkan customer. Jadi setelah gambar produknya tadi itu ada teks dan gambar teks dan gambar hasil akhir yang diinginkan oleh si customer. Terus jaminan yang ditawarkan oleh brand kita yang tidak ditawarkan oleh brand lain. Jadi kayak ada icon, terus ada teks, terus ada penjelasannya dikit gitu, terus teksnya itu yang utama tuh di bold. Jadi kan orang itu kan kebanyakan kan malas baca ya, karena malas baca ya setelah teks itu dikasih bold gitu ya. Terus setelah itu ada CTA lagi, beli sekarang dan pelajari lebih lanjut. Terus tambahkan video review dari YouTube kalau punya. Lalu setelah itu ada testimoni dari pelanggan ya, berupa gambar before and after kalau skincare, atau kalau kalian punya produk yang lain yang mungkin produknya udah sampai atau customer kalian unboxing puas dengan produk kalian dan sebagainya. Lalu bawahnya kasih juga dengan CTA. Pokoknya setiap kali kontennya itu bikin panas customer pengen beli, kasih CTA ya. Terus keunggulan utama yang tidak ada di brand lain kalian ceritain dan harap jadikan catatan lagi ketika nulis teks itu jangan terlalu panjang ya. Kalau seumpamanya kepaksa panjang ya, kasih di paling utama tuh bold, intinya tuh apa gitu, karena biar orang yang malas baca ketika nyekrol sebentar tuh udah dapat intinya. Terus fitur
habis fitur itu manfaat, lalu cara pemakaian, lalu ikon kelebihan produk, direkap lagi. Seumpamanya bebas ketergantungan, nggak ada efek samping, animal cruelty free, susah banget ngomongnya. Terus ada testimoni selebgram youtuber. Nah ini kita taruh sini. Nah tapi ada juga yang testimoni selebgram youtuber itu taruh di atas, yaitu referensi aja sih. Nah terus setelah semua ini baru nih kalian kasih gambar produk. Kalau aku gambar produknya itu yang offering, kan ada beli 2 gratis 1, jadi aku punya foto produk yang langsung 3 jajar gitu, lalu ada offeringnya. Kalau beli 2 gratis 1 dan dapat gratis ongkir. Terus di bawahnya gambarnya itu ada CTA beli di website sama di WA. Terus di bawahnya juga ada metode pembayaran. Lalu bawahnya lagi ada penekanan keamanan transaksi. Lalu testimoni lagi sama FAQ. FAQ itu frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain oleh customer tuh taruh aja di website. Walaupun di Indonesia itu ya masih aja ditanyain, tapi at least kamu taruh aja ya. Kalau ada yang customer cerdas, dia akan baca lalu langsung beli di website. Lalu paling bawah sendiri itu ada testimoni bar yang diisi customer. Kalau di website seperti Shopee dan kawan-kawan itu kan, atau di website-website yang advance itu ada semacam testimoni di bawah yang bisa diisi sama customer. Nah di website aku tuh ada ya. Nah itu kan tadi bagaimana proses marketing dari videonya atau gambar, terus sama sales page-nya, strukturnya. Nah sekarang kita akan mau bahas strategi aku menggunakan Facebook Ads-nya. Oleh karena itu kita akan masuk lagi di PC screen, kita akan masuk ke dashboard Facebook Ads ya. Nah as you can see, ini adalah dashboard Facebook Ads aku. Mari kita akan menggunakan time travel ya, masuk ke awal-awal ya. Bentar, ini ada banyak banget aku jadi lupa. Nah, jadi April itu sebenarnya aku mulai dari sejak 30 Maret ya. Kenapa 30 Maret ya? 30 Maret kan itu kan aku ngeranya sore tapi kebaca sampai tanggal 1 ya. Anggap aja gitu ya. Jadi 30 Maret ini aku jalanin sampai 22 April. Ini kalian lihat isinya apa? Jadi di sini aku ngetes 3 ad kreatif dengan interest yang sama, yaitu lookalike 3% dari LTV ya. Di sini kalian lihat LTV, CTR link click through-nya tuh nggak terlalu gede, tapi aku fokus di hasil. Jadi aku udah tahu nominal yang aku targetkan ya. Jadi aku nggak terlalu pusing mikirin di sini. Tapi memang sebaiknya CTR link click itu kalau bisa tembus di atas 1%, bahkan di atas 2%. Seperti kalian lihat di sini CTR link click yang gede, paling gede nggak dapat proses yang paling banyak, dan ini aku matiin ya karena itu nggak terlalu bagus ya. Dan seperti kalian lihat di ad kreatif nomor 2 ini dia purchase-nya paling banyak, baik di website maupun di offline. Dan offline itu ada di Shopee maupun di WhatsApp. Di website ada 5. Tapi dari tanggal 30 Maret itu sampai 22 April itu ada iklan-iklan yang lain. Ini aku juga tes PPE itu untuk ngetes seberapa menarik sih iklan kita gitu kan. Dan tes PPE itu pentingnya kenapa? Jadi gini, ketika kita mau beli sesuatu, beli di rumah makan, beli di pakaian dan sebagainya, itu kita pasti cari toko atau restoran yang rame. Ya karena apa? Karena kita nganggap kalau rame itu enak, worth it gitu loh. Jadi kita nggak beli sendirian. Nah, jadi PPE itu tujuannya untuk itu ya. Jadi buat iklan kita tuh kayak kelihatan rame ya. Lalu aku tanggal ini 13 April ini aku nyoba PPE video, conversion video, dan ternyata nggak ada yang bagus. Aku matiin campaign-nya. Lalu di ini juga aku Creative Duel ini kurang bagus. Bentar ya. Nah, ini puncak-puncaknya itu ada di sini ya. 10 April ini aku bikin lagi sama yang LTV dari LAA dari LTV juga. Budgetnya itu 200 apa ya? Bentar. Nah, seperti kalian lihat kan, ini ad kreatif nomor 2 itu jauh lebih convert ya. Dan ada offline purchase-nya, ada website purchase-nya juga. Ini berapa budgetnya? Let me see.
eh ini budgetnya ada di adset ternyata guys. Wow, kok budgetnya nggak keluar ya? Ini seingat aku CBO, tapi kok nggak kelihatan ya? 100.000 ya kan, benar, ini CBO 100.000 dengan 2 adset. Lalu 17 April itu aku mulai pakai interest yang lain karena aku berasumsi mungkin udah jengah kali ya Facebook dengan LA aku, LTV itu. Lalu aku bikin pakai interest yang lain dan ternyata CPM-nya murah ya. CPM-nya di bawah 20.000 semua dan alhamdulillah ini juga bagus. Dan ini sebenarnya banyak terjadi purchase di sini, tapi aku nggak upload offline conversionnya karena udah malas aja ya. Lalu tanggal 22 April itu aku bikin iklan tapi nggak aku lanjutin. Ada proses satu doang, kurang sip. Lalu 29 April tuh bikin terakhir. Ada yang, ya ini ada banyak banget dan ini nggak terlalu convert. Oke, jadi recap dari tadi ya, di Ads Manager itu tadi yang mungkin sebagian kalian bingung, tapi nggak apa-apa. Kalau nanti kalian praktek juga bakal paham. Jadi awal mulanya aku cuma menggunakan 100.000, lalu tambah lagi 100.000, terus dari yang interest tadi itu aku tadi lupa ya, interest itu tadi aku per asetnya, jadi nggak CBO, jadi per asetnya itu aku bikin 100.000 dan di dalam asetnya ada 2 gambar aja ya. Jadi kalau lebih dari itu nanti keberatan ya, kecuali budgetnya 200.000 itu lebih dari 2 nggak masalah. Tapi kalau aku sarankan budget 100.000 sampai 200.000 itu dalam satu adset itu maksimal ada 2 aja ya, supaya nggak berat dia untuk ngedongkrak gitu ya. Oke, jadi pelan-pelan aja dari 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 sampai 500.000 itu pelan-pelan aja. Tapi nantinya karena ini kan aku udah tahu nih, oh ternyata kalau dengan aku spend sekian aku dapat sekian. Nah, next time ketika aku mau mulai lagi beriklan, aku bisa doubling the budget ya. Aku bisa mulai dengan budget 2 kali lipat. Katakanlah satu adset aku akan mulai dengan 200.000 ya, karena aku udah tahu ternyata dengan 100.000 aku bisa dapat sekian ya. Aku juga mau address ke kalian juga, ini adalah PR yang aku miliki. Seperti kalian lihat ya, di Ads Manager tadi iklan aku tuh CTR link kliknya nggak terlalu tinggi ya, dan memang kalau bisa itu CTR link kliknya di atas 1% atau bahkan di atas 2%. Nah, PR-nya buat aku dan buat kalian yang masih punya CTR link klik yang rendah adalah kalian itu harus bikin kreatif yang baru. Ya, gimana caranya lah, carilah gitu kan. Kalau yang dropshipper ya, kalau yang punya brand, kalau bisa dropshipper juga modal dikit lah. Kalian kirim barang ke studio yang cakep gitu, yang terus kalian request bikin video yang cakep sehingga videonya itu bisa tembus di angka 2%. Dengan aku bisa tembus di angka 2% CTR link kliknya, maka otomatis penjualannya tembus 2 kali lipat. Yang dengan budget 500.000 bisa dapat 2.300.000 sekian. Berarti dengan aku CTR link kliknya 2 kali lipat, berarti 2,3 kali 2 berapa tuh? Berarti bisa dapat 4,6 juta rupiah hanya dengan 500.000. Syaratnya apa? CTR link kliknya dinaikin. Lalu yang kedua adalah PR yang kedua buat aku dan buat kalian yang mengalami hal yang sama dengan aku adalah ini produksi ya. Dengan kita meningkatkan budget kita, tentunya nanti kan stoknya yang keluar itu juga banyak. Lucu juga kalau stoknya masih kecepatan nyetoknya itu lambat tapi iklannya cepet ya bubar ya kan. Oleh karena itu PR-nya buat aku dan kalian adalah mempercepat produksi ya. Buat kalian yang punya yang pakai maklon ya, beli produk yang jauh lebih banyak begitu. Ini kita udah berada di akhir video, udah cukup panjang, udah 20 menit ini. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu ya kan, giveaway-nya mentorship buat 2 orang. Oke, ini aku bacain ya syaratnya apa aja. Ini adalah mentorship video call, karena kalau ini mentorship yang datang ke kota aku di kota Yogyakarta itu sekarang nggak mungkin karena keadaannya lagi seperti ini ya. Jadi mentorshipnya video call dengan menggunakan platform Zoom ya. Jadi
mentorship video call ini syaratnya adalah kalian harus udah punya business manager dan ad account-nya yang udah di set up properly. Aku di sini nggak mentorship malah ngatur nyeting business manager sama ad account. Itu buang-buang waktu banget ya. Itu permasalahan itu adalah teknis yang udah harusnya kalian kelarin dulu, dan tutorialnya banyak banget, bahkan dari Facebook udah ada ya. Lalu syarat yang kedua adalah kalian punya website. Aku nggak mau kalian cuman mengandelin Instagram doang gitu. Please guys, itu bukan digital marketing. Digital marketing itu pakai website ya. Jadi syaratnya harus punya website. Lalu yang ketiga adalah pixel sudah terpasang dengan benar. Jangan sampai nanti ketika kita udah jalan mentorshipnya, kita bahas kasus, jangan-jangan nanti pixel kalian belum ke-trigger, bahkan bingung pixel itu apa. Please jangan ya. Jadi pixel sudah terpasang dengan benar. Syarat yang keempat adalah sudah spend iklan minimal banget aja 1 bulan itu udah 2 juta rupiah. Itu udah aku anggap oke lah, udah bisa lah kita mentorship ya dalam 1 bulan loh. Terus lalu yang selanjutnya adalah aku tidak menerima konsultasi masalah seputar akun. Kayak, Mas kok akun nih pembayaran gue gini ya Mas, gini. Please guys, kita fokus discuss di your current marketing process ya. Kita pelajari nih gimana sih ad kreatif yang bagus itu, terus ad kreatif kamu sekarang kayak gimana, terus landing page kamu gimana. Ntar juga aku akan nunjukin website aku, si Belva. Kenapa aku nggak nunjukin lagi di mana? Di sini, di YouTube. Karena terakhir aku nunjukin, ada orang yang iseng-iseng gitu ya. Jadi aku nggak mau. Jadi aku akan nunjukin khusus buat kalian yang nantinya terpilih ya untuk ikut mentorship dengan aku. Terus apa yang kamu dapat? Ya tentunya 1 kali mentorship dengan aku itu buat 2 orang ya. Terus caranya kalian ikut itu adalah kirimkan data diri berupa nama lengkap ya. Terus kirimkan screenshot billing Facebook Ads sesuai dengan syarat. Jadi di billing itu kalian screenshot aja lalu kirim. Terus jelaskan kendala yang dialami selama menjalankan Facebook Ads. Lalu yang terakhir adalah jelaskan goal dari menjalankan Facebook Ads. Goal kamu tuh apa gitu. Ini semua kirimkan ke email aku di imamagung.ew@gmail.com. Aku akan tulisin di sini ya. Itu dengan subjeknya adalah daftar mentorship Fusik. Oke guys. Nah, itu tadi video yang sudah cukup panjang lebar beserta dengan syarat-syarat giveaway-nya. Aku berharap dengan ini kalian yang sedang belajar digital marketing, kalian yang sedang berada di kondisi seperti ini itu bisa dapat ilmunya dan bisa segera dipraktekin, dan terutama buat kalian yang nantinya menang giveaway itu bisa dapat profit yang lebih sehingga bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Oke, itu guys untuk video kali ini. Kalau kalian yang belum subscribe aja karena di channel ini pembahasannya nggak ada di tempat lain, daging semua, dan aku senang banget share. Lihat kan muka aku memang suka banget share ya. Dan buat kalian yang belum join di grup Telegram, join aja, linknya ada di description ya, seperti biasanya. Oke guys, see you again in the next video. Bye bye. Jangan lupa like juga.